Di subuh hari, John Woo bangun dan menemukan catatan dari keluarganya yang menjelaskan bahwa mereka harus pergi terburu-buru, tetapi mereka meninggalkannya uang untuk belanja bahan makanan. Alih-alih pergi ke toko, John Woo memutuskan untuk bermain video game daring dengan teman-temannya untuk streamingnya, tetapi kesenangan mereka terganggu ketika seorang pemain mendesaknya untuk memeriksa berita karena sesuatu yang besar sedang terjadi. Begitu John Woo menyalakan TV, acara biasanya terganggu oleh sinyal darurat, yang kemudian beralih ke reporter yang mengumumkan kiamat. Sebuah pesan darurat masuk ke ponsel John Woo sebelum dia melihat keluar jendela dan pemandangan yang menyambutnya sungguh mengerikan. Zombie telah menguasai kota dan mengejar manusia, yang panik dan berlarian kemana-mana. Jalanan benar-benar kacau dan kendaraan terus bertabrakan satu sama lain, menyebabkan ledakan kecil. Ada seorang gadis yang memanggil ibunya, dan ketika ibunya menemukannya, gadis itu mulai memakannya. John Woo dapat mendengar suara-suara yang datang dari koridor yang mengonfirmasi adanya kekacauan dan kekerasan di dalam gedungnya juga. Ketika dia membuka pintu lorong, tetangganya Sang Chol menyerbu masuk, memohon izin untuk tinggal karena saudara laki-lakinya yang menjadi zombie telah mengambil alih apartemennya. John Woo mencoba mengusirnya, namun Sang Chol terus melawan dan menghalangi pintu. Pada akhirnya John Woo mengizinkannya menggunakan kamar mandi asalkan dia berjanji untuk pergi setelah selesai. Kemudian John Woo mendengar di TV bahwa orang-orang berubah karena infeksi yang menyebar dengan cepat di seluruh negeri. Gejalanya meliputi perilaku agresif dan pendarahan mata, yang berujung pada kecenderungan kanibalisme. John Woo bergegas mengambil pisau dan mengarahkannya ke Sang Chol saat dia keluar, memperhatikan bekas luka di tangannya. Sang Chol bersumpah dia baik-baik saja tetapi pada saat itu, matanya memerah dan dia mulai kejang-kejang saat urat nadinya menghitam. Tiba-tiba dia menggeram dan menyerang John Woo, yang berhasil mendorong dan menendangnya keluar dari apartemen. Setelah beberapa kali berjuang dengan lengannya, John Woo berhasil mengunci pintu. Melalui lubang intip, dia melihat zombie besar menyerang Sang Chol dan menyeretnya pergi. Sekarang ada darah merembes ke bawah pintu apartemen. Setelah itu John Woo memblokir pintu depan dengan mendorong kulkasnya di depannya. Dia terus mencoba menelepon keluarganya, tetapi operator memberitahunya bahwa dia tidak dapat menghubungkannya sekarang. Untungnya dia menerima pesan dari ibunya yang meyakinkannya bahwa mereka baik-baik saja, meskipun mereka tidak bisa pulang. Dia memintanya untuk tinggal di dalam dan bertahan hidup. Di TV, reporter mengatakan orang harus memiliki cukup makanan dan air untuk 60 hari, membuat John Woo menyesal tidak pergi ke toko kelontong. Dia membagi-bagi makanannya dan menulis, "Kamu harus bertahan hidup," pada secari kertas post-it yang dia tempel di foto keluarga. Keesokan paginya seorang profesor muncul di TV menjelaskan bahwa zombie diciptakan oleh infeksi virus bermutasi yang mempengaruhi sisi kanan otak. John Woo masih tidak bisa menelepon, tetapi dia melihat banyak orang di media sosial bertanya tentang orang yang mereka cintai dan memposting alamat mereka di bawah tagar, "Hidup." Berharap untuk mendapatkan bantuan, John Woo mengambil foto dirinya memegang tanda dengan alamatnya dan mempostingnya dengan tagar, "Saya harus bertahan hidup." Dia juga menonton video seorang pria yang tergantung di luar jendela sebuah gedung yang sangat tinggi dengan telepon genggamnya di tongsis, yang ditayangkan saat dia mencoba untuk mendapatkan sinyal yang lebih baik. Video berakhir ketika dia tiba-tiba jatuh. Laporan di TV mengumumkan bahwa orang yang terinfeksi tidak menunjukkan gejala selama beberapa menit sebelum transformasi. John Woo mengirimkan dronenya untuk melihat apartemen lain di gedungnya dan menemukan ada zombie di hampir semuanya. Dia secara tidak sengaja menelepon ayahnya dan hal ini menghabiskan baterainya, jadi drone tersebut harus kembali. Kemudian dia mencoba mengalihkan perhatiannya dengan bermain game daring, tetapi internetnya juga mati. Di malam hari John Woo terbangun oleh alarm mobil yang berbunyi di luar gedung. Dia melihat keluar jendela dan menemukan seorang polisi sedang menembaki rekan-rekannya, yang semuanya telah menjadi zombie. Sayangnya dia kehabisan peluru dan saat dia sedang mengisi ulang peluru, para zombie berhasil melompat ke arahnya, menggigitnya beberapa kali sebelum menyeretnya ke jalan lain di mana lebih banyak zombie menunggu. John Woo mencoba berteriak pada para zombie untuk mengalihkan perhatian mereka, tetapi mereka hanya berhenti sejenak sebelum kembali melahap polisi itu. Tiba-tiba zombie besar dari kemarin mulai menggedor pintu sampai dia berhasil mendorong kulkas dan membuka pintunya. John Woo bergegas untuk melawan, tetapi dia tidak cukup kuat sehingga dia berlari ke balkon dan melompatinya. Ketika zombie itu mengejarnya, ia jatuh dari pagar dan jatuh ke tanah sementara John Woo berpegangan dengan aman. Dia dapat melihat gerombolan zombie dari sebelumnya dan menyadari bahwa polisi itu juga telah berubah. Setelah itu dia mengambil tindakan ekstra untuk mengunci pintu dan sedih ketika menyadari bahwa ketika zombie datang, dia menghancurkan sebagian besar persediaan makanannya. Malam itu dia merekam video untuk para pengikutnya, menjelaskan betapa takutnya dia terhadap situasi tersebut. Pada hari ke-7, John Woo mulai meminum minuman keras ayahnya. Dia menutupi jendela dengan kertas berwarna sehingga dia tidak terlihat dari luar. Berita TV menjelaskan bahwa infeksi hanya menyebar melalui kontak dengan darah. Jadi seseorang dapat aman selama mereka menghindari gigitan dan luka tusuk. Para zombie mendapatkan rasa kekuatan dan kemampuan sensorik yang lebih unggul. Banyak dari mereka bahkan memiliki kemampuan untuk melakukan perilaku manusia normal, seperti membuka pintu dan melakukan pekerjaan lama mereka. Setelah melihat iklan yang menggoda, John Woo makan semangkuk ramen dan terlambat menyadari catatan tempel yang mengatakan ini adalah makanan terakhirnya. Dalam rasa frustrasinya dia menjatuhkan botol airnya. Jadi dia pergi untuk mengambil lebih banyak air dari keran, hanya untuk menemukan bahwa tidak ada air mengalir di seluruh apartemen. Dia akhirnya menghisap beberapa tetes dari meja. Pada hari ke-10, John Woo merekam video lain yang mengatakan betapa frustrasinya dia dengan pesan di TV yang mengatakan mereka hanya perlu menunggu di rumah. Dia sangat ingin pergi, tetapi masih ada zombie di luar. Dia ingat ada aplikasi darurat dengan acara radio yang dapat digunakan dengan jack audio sebagai antena, tetapi John Woo hanya memiliki earphone nirkabel. Pada hari ke-15, John Woo menari-nari di sekitar apartemen untuk mencoba mengatasi masalahnya. Pada saat itu dia mendengar suara dan terkejut mendapati keluarganya kembali. Momen kebahagiaan ini hanya berlangsung semenit sebelum dia menyadari bahwa dia berhalusinasi, menyebabkan dia mengalami gangguan mental. Dia terjatuh ke tanah karena kehilangan semua harapan sampai dia dikejutkan oleh pesan suara. John Woo bisa mendengar ibunya menyuruhnya untuk tinggal di rumah, tapi ada banyak suara statis dan dia tidak bisa mengerti sisanya. Meniru orang dari video, dia berdiri di balkon dengan tongsis,
mendengarkan pesan sementara para zombie menunggu dia jatuh. Sayangnya pesan tersebut berakhir ketika seekor zombie menyerang keluarganya, yang mungkin berarti mereka mati. Hal ini menyebabkan John Woo akhirnya marah dan dia mulai menghancurkan semua benda di ruang tamu, tetapi itu tidak cukup untuk mengatasi rasa frustrasinya. Dia melangkah keluar dan mulai memukul zombie dengan tongkat golf sampai mati. Saat dia berteriak minta lebih, dia melihat ke sudut dan menemukan Sang Chol yang telah menjadi zombie. John Woo tidak takut pada satu zombie saja, tapi teriakannya telah menarik perhatian banyak orang. Dia berlari ke lift dan membuka pintu, tetapi lebih banyak zombie keluar. John Woo yang ketakutan segera melarikan diri dan berhasil bersembunyi tepat pada waktunya. Setelah gerombolan itu pergi, John Woo mulai berjalan kembali ke tempatnya. Zombie baru muncul di dekatnya tetapi dia buta. Jadi John Woo menunggu sampai dia pergi dan bergegas masuk ke apartemennya. Begitu dia mengunci pintu, para zombie mendengar suara itu dan berkumpul di luar. Pada hari ke-20, John Woo bergegas ke jendela ketika dia mendengar beberapa ledakan dan mengetahui bahwa kota itu sedang dibom. Karena mengira sudah berakhir, dia membuat video yang hanya mengatakan, "Halo," dan "Selamat tinggal," sebelum naik ke bangku untuk menghapus dirinya sendiri. Saat dia menunggu akhir, seberkas sinar laser tiba-tiba masuk ke apartemennya melalui jendela dan menunjuk ke kata, "Tidak," pada sebuah tanda. John Woo berjuang dengan tali sampai dia membebaskan dirinya dan membaca kata-kata yang ditunjuk laser, yang membentuk kalimat, "Jangan jadi orang bodoh." Ketika dia melihat keluar jendela, dia menemukan bahwa Yubin telah mengawasinya dari apartemennya menggunakan teropong. Dengan menggunakan gerakan tangan, mereka sepakat untuk bertemu lagi pukul 7. Melihat ke tempat Yubin, terlihat bahwa dia sangat terorganisir dan memiliki banyak peralatan bertahan hidup. Dia bahkan memasang perangkap di dekat pintu dan berbagi air dengan tanamannya. Keesokan paginya John Woo kesiangan dan mengintip keluar jendela pada pukul 11. Yubin merasa kasihan padanya dan tetap keluar untuk menyambutnya. Menggunakan gerakan dan telepon mereka bertukar nama dan beberapa kata. Pada saat itu Yubin mendengar suara, jadi dia memberitahunya bahwa mereka bisa bertemu lagi pukul 7. Kemudian dia meraih kapaknya dan berbalik untuk menemukan seekor zombie terperangkap dalam perangkapnya. Setelah beberapa saat mengumpulkan keberaniannya, dia membunuhnya. Malam itu mulai turun hujan sehingga John Woo dan Yubin mengeluarkan pot mereka untuk menampung air, dan Yubin juga menaruh tanamannya di luar. Saat dia melihat gedung John Woo, dia menyadari lantai 8 kosong. Keesokan paginya John Woo bangun pagi-pagi, tetapi dia tidak merasa enak badan karena rasa lapar. Yubin memperhatikan hal ini dan mencoba melempar tali ke balkonnya menggunakan bola, tetapi talinya jatuh ke tanah. John Woo mengirimkan dronenya dengan beberapa tali dan setelah diikat dengan kuat di kedua sisi, Yubin mengirimkan tas berisi makanan dan catatan yang mengatakan, "Makan perlahan." Pada saat itu John Woo menyadari bahwa bola telah diambil oleh petugas pemadam kebakaran zombie yang menarik talinya. Meja di ujung lainnya diseret melewati apartemen dan mengenai Yubin, membuatnya pingsan. Sekarang meja tersebut tersangkut di pagar. Petugas pemadam kebakaran mulai memanjat tali. John Woo melemparkan botol kosong untuk menghentikannya, tetapi tidak ada satupun yang mengenai. Kemudian John Woo mengirimkan drone, menerbangkannya di dekat petugas pemadam kebakaran untuk mencoba membuatnya jatuh. Bahkan berhasil menggaruk pipinya. Zombie terus memukul drone tersebut, jadi John Woo harus dengan hati-hati menghindari setiap gerakan. Saat zombie mulai menggedor pintunya, perhatiannya teralih dan drone itu jatuh, tetapi dia mendapatkan kembali kendali tepat pada waktunya. Sayangnya petugas pemadam kebakaran berhasil meraih drone dan menghancurkannya, tetapi sebelum dia dapat terus memanjat, Yubin terbangun dan memotong tangannya, membuatnya terjatuh. Saat Yubin melihat memarnya di cermin, John Woo mengirimkan pesan di ponselnya yang bertuliskan, "Tetap kuat." Beberapa waktu kemudian John Woo menyadari bahwa persediaan makanan mulai menipis lagi dan mengingatkan dirinya sendiri bahwa ia harus bertahan hidup demi keluarganya. Setelah menutupi kaki dan kepalanya, dia meninggalkan apartemen di tengah malam. Ada banyak mayat di koridor termasuk Sang Chol, jadi John Woo mengambil kuncinya sambil bergerak diam-diam karena ada zombie di dekatnya. Kemudian dia memasuki apartemen Sang Chol dan mengambil makanan dari kulkas, beberapa headphone, jaket, dan walkie-talkie. Kemudian dia melihat sesuatu di tempat tidur dan menyibakkan selimut untuk menemukan seorang wanita yang sudah meninggal. Pada saat itu dia diserang oleh saudara laki-laki Sang Chol yang menjadi zombie, yang menjatuhkannya ke tanah. John Woo berhasil menggunakan wanita mati itu sebagai perisai, yang memungkinkan dia berguling dan mulai berlari. Zombie itu mencoba mengejarnya, namun John Woo melemparkan batang logam ke arahnya untuk memperlambatnya dan mengunci pintu saat dia keluar sehingga dia dapat kembali ke tempatnya dengan aman. Setelah makan camilan, John Woo memotong kabel headphone untuk menggunakan jack sebagai antena, tetapi sayangnya aplikasi radio tidak berfungsi. Kemudian dia mengirim tas itu kembali ke Yubin dengan walkie-talkie dan beberapa makanan tetangga. Mereka mengobrol sebentar untuk menunjukkan dukungan satu sama lain, dan terungkap bahwa Yubin juga mempertimbangkan untuk menghapus dirinya sendiri. Saat makan siang, mereka menyiapkan mie pada saat yang sama untuk berpura-pura mereka makan bersama. Kemudian mereka menghabiskan sepanjang sore berbicara dan Yubin mengaku dia takut ketinggian karena dia jatuh saat memanjat ketika masih kecil. Pada saat itu mereka mendengar suara dan mengira sedang hujan, tetapi ketika mereka melihat keluar mereka menemukan setiap zombie di area itu berlari pada saat yang sama. Karena mereka menyerbu gedung masing-masing, para penyintas mencoba untuk tetap diam di tanah. Namun Yubin secara tidak sengaja menjatuhkan rak dan suaranya menarik perhatian zombie. Yubin yang ketakutan mengira semuanya sudah berakhir, tetapi John Woo ingat semua unit terhubung dan menelepon tetangga Yubin. Dering telepon membuat para zombie menjauh dari pintunya. Karena tinggal di lantai masing-masing menjadi terlalu berbahaya, Yubin memberitahu John Woo tentang apartemen kosong di lantai 8 dan mereka setuju untuk bertemu di sana. John Woo ingin membuat rencana, namun Yubin menggunakan meja dan tali untuk melompat melalui jendela dan mendarat dengan selamat di tanah. Para zombie segera mengejarnya dan dia menunjukkan keterampilan yang mengesankan saat dia berlari cukup cepat untuk menghindarinya atau melawan mereka dengan kapaknya. Dia bahkan menggunakan pintu mobil untuk menyerang mereka. Saat dia hendak mencapai gedung lainnya, dia secara tidak sengaja menemukan dan mengambil pistol polisi. Seorang zombie melompat ke arahnya tetapi sebelum bisa menggigitnya, John Woo memukulnya dengan tongkat golfnya.
Sekarang duo tersebut dapat bertarung bersama dan mereka terus membunuh zombie saat mereka berjalan menuju gedung, mencoba menggunakan mobil-mobil yang ditinggalkan sebagai perlindungan. Ketika mereka akhirnya masuk, mereka menutup pintu di belakang mereka dan bergegas masuk lift tepat sebelum zombie memecahkan kaca. Segera mereka sampai di lantai 8 dan mulai mencari apartemen yang tidak terkunci. Tiba-tiba mereka mendengar suara dan menemukan ada zombie di koridor tersebut juga. Yubin berlari untuk menemukan pintu yang terbuka sementara Jonwoo memblokir koridor dengan beberapa benda untuk mengulur waktu. Pada saat itu sebuah pintu terbuka dan seorang pria bertopeng keluar. Setelah mendorong Yubin ke apartemennya, pria itu melemparkan bahan peledak gas ke arah para zombie sehingga Jonwoo dapat berlari dan memasuki apartemen juga. Setelah pria itu mengunci pintu, Yubin mengakui bahwa dia waspada karena tempat ini seharusnya kosong. Namun pria itu baik dan bahkan berbagi makanan dan air dengan mereka. Dia juga menyampaikan berita besar. Karena dia berada di lantai yang tinggi, dia terkadang menangkap sinyal radio dan dia mengetahui bahwa tim penyelamat akan segera datang. Yubin dan Jonwoo sangat gembira, tetapi tiba-tiba Jonwoo pingsan karena pria itu menaruh obat penenang ke dalam air. Karena Yubin hanya menyesapnya, dia hanya pusing. Pria itu masih berhasil mengikat tangannya dan menyeretnya ke ruangan lain, di mana dia menguncinya bersama istrinya yang menjadi zombie. Darah di dinding menunjukkan dia sudah memakan bayinya sendiri. Sambil menarik tali dari luar, pria itu melepaskan istrinya sambil menjelaskan bahwa dia hanya ingin memberinya makan agar istrinya bisa bertahan hidup seperti dirinya. Pada saat itu Jonwoo terbangun dan mengarahkan pistolnya ke pria itu, memintanya untuk mempertimbangkan kembali. Namun pria itu menolak untuk berbicara dan menjatuhkan talinya, jadi Jonwoo berlari untuk menangkapnya. Saat pria itu mencari pisau, Yubin terus berjuang melawan zombie, yang menarik dengan cukup kuat hingga membuat Jonwoo kehilangan tali. Dia segera bergegas ke pintu namun tidak bisa membuka kuncinya, dan pria itu mendorongnya. Yubin meletakkan selimut bayi ke wajah istrinya dan para pria khawatir ketika mereka tiba-tiba tidak mendengar suara apapun lagi. Pria itu akhirnya membuka pintu dan Yubin mendorong istrinya di atasnya, menyebabkan mereka terjatuh. Zombie itu kemudian menggigit suaminya, yang memeluknya dan berkata, "Aku mencintaimu." Sebelum dia bisa berubah, Yubin menembak mereka berdua sampai mati. Tembakan itu menarik perhatian gerombolan zombie di jalan, yang langsung mulai menyerbu ke dalam gedung. Yubin memberikan senjata kepada Jonwoo dan memintanya untuk mengakhiri semuanya, tetapi awalnya dia menolak. Dia mengubah pikirannya ketika dia mengatakan mereka harus mati sebagai manusia daripada menjadi makanan zombie. Jonwoo yang menangis bersiap untuk menembak tetapi pada saat itu mereka mendengar suara. Ternyata helikopter penyelamat akhirnya datang. Bertekad untuk bertahan hidup, keduanya melemparkan bahan peledak gas lain ke koridor dan mendorong beberapa zombie agar bisa mencapai tangga. Sayangnya sekelompok besar zombie segera mengejar mereka dan menangkap Yubin. Dia membela diri dengan kapaknya dan Jonwoo meraih sepeda untuk menghalangi jalan, memungkinkan dia merangkak keluar dari tumpukan itu. Jonwoo meyakinkannya untuk pergi ke atap sementara dia membeli waktu. Yubin segera berjalan ke atas tetapi dia tidak bisa melihat helikopter lagi. Setelah banyak mendorong, Jonwoo berhasil mendorong zombie beberapa langkah ke bawah dan berlari ke atas, menghalangi pintu atap dengan beberapa tangga. Ketika dia menyadari helikopter tidak ada di sekitar, dia mulai berteriak, "Kami masih hidup," saat mereka berdua menangis. Tiba-tiba gerombolan zombie menerobos pintu dan Jonwoo melepaskan tembakan, tetapi hanya membunuh beberapa makhluk sebelum kehabisan peluru. Untungnya sebuah helikopter akhirnya muncul dan para prajurit memiliki cukup senjata untuk mengusir para zombie sementara Jonwoo dan Yubin masuk ke dalam helikopter untuk akhirnya melarikan diri. Setelah helikopter meninggalkan kota, telepon Jonwoo mendapat sinyal lagi dan dia menerima pesan dari keluarganya yang mengatakan mereka baik-baik saja. Melihat kota dari jauh, Jonwoo mengingat semua unggahan yang dia lihat di media sosial terkait korban yang menunggu untuk diselamatkan, dan membayangkan tag, "Saya harus bertahan hidup," diubah menjadi, "Hidup."